Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mega Lestari. Hari ini aku akan menceritakan kisah teladan Islami, yaitu kisah tentang karena doa seorang peminta-minta. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, terima kasih banyak. Kalau misalnya ini adalah video pertama yang teman-teman nonton di channel ini, welcome. Aku upload video tentang kisah-kisah teladan Islami setiap harinya. Jadi kalau teman-teman suka dengan salah satu kisah tersebut, please subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman jadi orang pertama yang tahu pas video aku di-upload. Oke, daripada penasaran, kita langsung aja ke ceritanya ya teman-teman. Karena doa seorang peminta-minta. Dal bin Jahdar Ash-Shibli sering dipanggil Abu Bakar sehingga lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Ash-Shibli. Adalah seorang ulama sufi yang lahir dan dibesarkan di Baghdad. Ia bersahabat dengan ulama sufi lainnya yang sangat terkenal. Junaid al-Baghdadi, suatu ketika ia sedang berjalan ke suatu desa dan ia melihat seorang pemuda kurus dengan rambut terurai dan bajunya sangat kumal. Pemuda itu sedang duduk di antara kubur dan meletakkan pipinya di tanah. Air matanya mengalir membasahi wajahnya, mulutnya terus bergerak mengucap zikir, tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Sesekali ia memandang ke langit. Shibli sangat tertarik dengan pemuda tersebut. Karena itu ia menghampirinya. Tetapi melihat kedatangannya, sang pemuda lari menghindar. Shibli berusaha mengejarnya, tetapi karena tertinggal terus ia berkata perlahan-lahan, "Wahai wali Allah." Sang pemuda hanya berkata, "Allah." Shibli berkata lagi, "Demi Allah, sabarlah engkau menantiku." Sang pemuda hanya mengisyaratkan penolakan dengan tangannya sambil berkata, "Allah." Putus asa untuk menghentikan pemuda itu, Ash-Shibli berkata, "Jika benar apa yang engkau katakan, maka tunjukkan kepadaku kesungguhanmu kepada Allah." Mendengar ucapan Shibli itu, sang pemuda berteriak keras, "Allah." Kemudian ia jatuh tersungkur. Ketika Shibli sampai di tempatnya, ia memeriksa pemuda tersebut dan ternyata ia telah meninggal. Shibli menjadi bingung sekaligus heran. Begitu besar tekadnya kepada Allah sehingga untuk membuktikan sebagaimana permintaannya, Allah harus mengambil nyawanya. Ada sedikit perasaan bersalah sekaligus kekaguman, karena itu ia berkata, "Yaktahsyu bi rahmatihi man yasha'u wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim." Shibli pergi sebentar untuk mencari kafan dan segala keperluan untuk memakamkan pemuda tersebut. Setelah kembali, ia tidak menemukan jenazahnya, bahkan tidak ada bekas-bekasnya. Sekali lagi ia bingung dan bertanya-tanya, siapakah yang mendahuluinya mengurus jenazahnya, padahal ia tidak lama meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba ia mendengar hatif atau suara tanpa wujud. "Ya Shibli, telah ada yang menyelesaikan urusannya, jenazahnya telah dirawat malaikat. Hendaklah engkau banyak beribadah kepada Allah dan bersedekah." Pemuda itu tidak sampai kepada kedudukannya seperti itu kecuali karena suatu sedekahnya di suatu hari. "Beritahukanlah kepadaku apakah sedekahnya itu," kata Shibli. "Ya Shibli, pemuda itu sebelumnya seorang yang fasik, suka berzina, durhaka, dan gemar bermaksiat kepada Allah. Suatu malam ia bermimpi kemaluannya menjadi ular dan mengeluarkan api dari mulutnya. Ia disembur dengan api itu sehingga tubuhnya menjadi hitam seperti arang. Setelah terbangun ia gelisah dan ketakutan, kemudian menyingkir dari orang-orang sekitarnya untuk bertobat dan khusyuk. Beribadah ia tetap dalam keadaannya itu selama 12 tahun hingga kemarin ia kedatangan seorang peminta-minta yang meminta makanan. Karena tidak memiliki apa-apa lagi, ia melepas baju
yang dipakainya dan memberikannya kepada sang peminta-minta. Karena begitu gembiranya ia mendoakan sang pemuda agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan Allah mengabulkannya. Karena itulah pemuda itu memperoleh kemuliaan atau karamah seperti yang engkau lihat. Jadi itu dia tadi ya teman-teman, kisah teladan kali ini. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman kita, dan semoga Allah menjadikan kita manusia yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.